Warrior Pagi Huru Hara akan kedatangan bintang tamu yang fenomenal, Huru Hara. Wanita Huru Hara. Langsung kita panggilkan, ini dia Nikita Mirzani. Hai Nikmir. Aduh. Udah. Nah, ya kan gak apa-apa bang. Gue sama dia mah kayak saudara. Lama banget. Gak masalah. Apa kabar? Hai, sorry. Ih, sombong banget. Wanita Huru Hara Nikita Mirzani. Bentar. Bentar. Dari sana. Niki, ntar dia pulang, ntar dia bahaya ini. Apa-apa Ya, kalau Nagita kan udah tahu kalau aku tuh temen real. Teman real teman. Real teman. Iya kalau aku sama dia gak masalah. Emang ada yang nggak real teman? Ada yang nggak real Ada teman? yang nggak real? Real semua teman. Enggak, maksudnya enggak ada embel-embel Iya, gitu. kalau sama dia gak pernah Beneran. ada gimana-gimana Iya. gitu. Temen benar. Sehat deh liatnya, Sehat, alhamdulillah. seger. Tapi Coba kan- muter. Wih. Aduh, cantiknya. Cantik tambah gede lagi. Keberaniannya. Honornya juga tambah gede. Tapi emang bener, Niki ada gosipnya kamu punya backingan ya? Setiap ada masalah tuh selalu lolos katanya tuh ada Kalau backingan. backingan punya banyak aku. Hah? Inisialnya FS katanya. Banyak. Beneran FS? Iya, ada FS, ada siapa lagi, banyak banget. Jadi katanya Nikita Mirzani selalu lolos dalam setiap masalah itu gimana sih? Ada siapa sih di belakang kamu? Karena semuanya gemes. Kok lolos lagi ada siapa tuh? Ah iya. Ya karena kasusnya memang tidak terbukti, pasalnya nggak masuk terus dibesar-besarkan. Yang gitu. kemarin, makanya disebut Iya. katanya receh. Receh banget, jadi polisi tuh bangga tuh kalau bisa nangkap aku tuh kasus narkoba. Jangan ke gua dong. Gitu. Pas banget. Lu masa ngomong narkoba lu ke muka gua? Kan nggak mungkin kak, Iya. narkoba kayaknya nggak enak, narkoba Dia kan kanan nggak kiri mungkin, gitu, dia kan iya. ngomong kanan kiri. Gitu. Tapi lu belum pernah kena kasus narkoba ya? Anda udah bilang, Jangan dong. Jangan sampai. Jangan nanti kayak gue waktu itu. Iya. Janganlah, lama banget prosesnya kalau narkoba itu. Masa katanya ada gosipnya Niki di backing sama inisial FS yang Iya tembak-tembakan. benar. FS itu siapa? Bukan FS itu. FS itu tuh Fitri Saulteru maksudnya. Oh, Fitri. Jadi Kirain. FS-nya Fitri Saulteru. Kirain Fitri Solehudin. Ada juga Ferdi Salim. Ayo. Iya. Ferry Salim. Oh, udah ganti. Iya. Ya tapi juga ini benar-benar heboh terus kemarin, pokoknya setiap berita Nikita Mirzani heboh terus. Jadi gini loh, gara-gara aku kan ngelaporin polisi Serang Banten. Kalau kita ngelaporin polisi itu kan harus ke Propam, nggak bisa ke tempat lain, coba kemana? Nggak bisa. Iya, Nggak bisa kan, harus ke Propam. Nah, Iya. pas diterima, pas si Bapak Freddy Sambo ini kena kasus, jadi diumumkan. Jadi orang lain itu dilaporkan polisi, lu malah melaporkan polisi. Iya. Jadi kebetulan FS itu kan Pak Ferdy Sambo itu adalah polisinya Kadifnya, polisi. iya. polisinya makanya Kodim, lu melaporkan polisi polisi. karena ada pelanggaran kode etik yang dia lakukan terhadap aku. yang mana yang datang ke rumah Yang itu? dia datang ke rumah jam 3. Banyak hal gitu. Dan alhamdulillah laporannya diterima. Jadi disangkut pautin seolah-olah aku ini kenal sama si FS Freddy Sambo ini. Padahal enggak. hanya baru melaporkan. Enggak sama sekali. Makanya aku sebel karena aku nggak pernah kenal, disangkut-sangkutin tuh aku sebel. Aku kenal sama beliau. Iya. Iya. Nah, terus akhirnya kan di rumah datang jam 3. Lolos tanda kutip. Itu kan aku samperin kan waktu Iya, dia buka pintu. buka pintu, aku bilang kenapa datang jam segini, emang nggak bisa pagian. Heeh. Itu kan jam-jamnya kekuruyuk keluar. Kuruyuk. Pagian dikit lu tawarin makan juga mereka. Tawarin makan, karena kan kasihan dari tengah malam kan. Iya. Pas jalan-jalan ke mall, ditahan. ditahan. Ini ada video waktu kejadian di salah satu mall daerah Senayan. Kita lihat dulu, ini dia. Ya. Tuh. Nah, ini jadi lu tuh pas lagi mau pulang, mau naik mobil. Iya, Ini jadi videoin tuh pengacara ya, ada salah satu pengacara. nggak tahu, pokoknya katanya ada pengacara siapa gitu namanya. Emang kebetulan dia baru keluar dari mobil, aku mau masuk ke mobil kan, udah selesai makan-makan sama anak-anak. Jadi kalau setiap nggak syuting itu kita tuh selalu hangout gitu sama anak-anak Oke. kan. Jadi di situ ada lu, anak-anak tiga-tiganya. Tiga-tiganya ada, yang terakhir juga ada semua. Oke, terus tiba-tiba disamperin. Tiga-tiga langsung diginiin gitu. Terus. Terus dia bilang gini, jangan bergerak. Terus aku bilang, siapa yang bergerak gitu kan. Terus habis itu boleh nggak Pak, saya taruh anak saya dulu di mobil. Udah nggak usah ikut aja, kooperatif aja katanya. Depan gitu. umum? Iya. Di mall? Karena di depan umum, public area dan ada anak. Nggak mungkin dong aku ngapa-ngapain. Makanya kan aku terlihat santai di situ. Akhirnya yang masuk Ya mobil ikut siapa? aja, tapi kan anak nangis. Karena kan dia begini kan, aku tuh lagi megang Arka gini kan, terus dia gini, jadi Arka tuh nggak bisa gerak gitu, ngerti nggak sih?
Alka nggak bisa akhirnya kenapa? Iya kasihan kan. Sampai Akhirnya ikut nangis. masuk mobil? Ikut. Dibawa ke Serang? Nginep juga di Serang. Karena dia nggak mau lepas, bener-bener Yang nggak mau lainnya lepas. dipulangkan? Yang lainnya pulang. Tapi Aska, Loli tuh ketakutan semua. Aduh, Jadi trauma Aska, nggak mereka? Aska ini trauma. Ini udah kali ketiga aku ajak ke Sensi, dia nggak mau. Kemarin aku ke Sensi cuma sama Arkana. Dia nggak mau? Dia nggak mau. Apa Ala ngomongnya gimana? Aku nggak mau, nanti Ami diambil orang lagi. Aduh, tapi lu jelasin nggak kenapa saat itu ada penjemputan? Udah. ngomongnya Oh, gimana, Ami Ben? nggak diapa-apain kok itu, cuma disuruh datang doang. Enggak, Ya. karena dia lihat jelas bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu polisi Serang itu menegrep aku. Oh, Bun nggak pakai seragam Jadi ya? di depan anak-anak aku. Jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa. Saat itu yang lu rasain di depan umum banyak orang Biasa yang aja, lihat. aku kan selebriti, orang pasti lihat kan. Santai aja? Santai. Yang lu pikirin anak-anak? Anak-anak. Nah dia mah gitu. santai. Gue udah biasa kena masalah gitu. Jadi Iya. biasa. Biasa aja, semua kayaknya kena masalah deh. Iya. Jadi yang lu pikirin itu anak-anak gue gimana? Anak-anak. Kalau akunya diperlakukan kayak gimana sama orang-orang terserah, asal jangan di anak-anak aku. Kalau anak-anak lu kena, Oh, untungnya enggak. Tapi di dalam mobil kan nggak tahu apa yang terjadi aku sama polisi Serang kan. emang gimana? Gimana sih? Ya ribut aku di dalam. Oh, di Karena dalam. pas udah jalan gitu. Oh, di dalam Sampai mobilnya? kuping anakku gue tutup gini. Ada keributan di dalam. Iya. Anak kupingnya ditutup terus lu nanya kenapa gue gini? Iya, gitu-gitu. iya. Tapi kan hanya ribut verbal aja kan. secara Tapi verbal. berapa jam doang langsung bebas semua orang gini. Wih enak banget jadi Niki. Besoknya. Ya berapa jam lah itu. Nah itu apa sih prosesi di sananya sampai lu bisa dinyatakan bebas itu gimana? Kalau undang-undang ITE itu prosesnya panjang. Ada restoratif justice dulu. Ada apa tuh 3 menteri yang mengeluarkan tentang bagaimana proses undang-undang ITE tersebut gitu. Karena aku tuh tidak pernah dapat itu. Oke. Dan itu tuh prosesnya cepat banget. Selama 1 bulan, 1 minggu aku dipanggil, 1 minggu ditetapkan jadi tersangka, minggu depan lagi ada penyitaan lah, ada apa kayak teroris. Kok bisa cepet banget? Ya mungkin antara pelapor dengan seseorang ada kedekatan tertentu, aku nggak Jadi mau prosesnya suzon. cepat. Nah, biasanya lama? Biasanya lama, karena kan aku ngelaporin orang undang-undang ITE banyak nih. Itu tuh prosesnya bisa setahun loh, belum tersangka-tersangka. Bohongan lu. Aku tersangkain Kiki aja itu setahun. Dan dulu Setahun prosesnya. Itu, tapi kalau aku seminggu tersangka. kok bisa ya? Nggak tahu. Tapi apakah gara-gara ini nih? Coba dilihat nih ini nih, lihat dulu yang ini nih. Itu ini agak mengejutkan dan Arkan itu kenal? Enggak, Askara. Sorry Arkan lagi. Askara. Jadi gini, waktu dia ketangkap itu, kan dia ditangkap di Jakarta Barat. Nah di Jakarta Barat itu aku punya kakak-kakak namanya Ocha. Nah saat itu aku lagi ngurusin tanah ke kantornya dia. Si Askara ini lagi di BAP di situ. Aku panggil, aku bilang gini sama Kak Ocha, Kak, itu siapa kok cakep ya? Aku bilang gitu. Nggak kenal tuh. Nggak kenal, kenalin sih. Kak Ocha bilang, oh itu suaminya Nindi, dia bilang gitu kan. Terus dipanggil, Aska sini, udah kenalan gini dong. Halo Nikita, udah. Terus dia BAP lagi, that's it. Pas tanggal 17 Maret dikirimin bunga papan atas nama Askara, tapi kata-katanya penuh dengan kata-kata cinta. Wah, Tiba-tiba. Tiba-tiba. Dan kenalan gak ketemu lagi? Enggak pernah. Tukar nomor telepon? Enggak, sama kan dia di penjero. Kan kok dikirimin bunga dalam rangka apa? Nggak tahu, waktu itu aku ulang tahun, tanggal 17 Maret kan aku ulang tahun. Ya kan, tiba-tiba tanggal 18 itu tayang di Trans 7 ya, selebrita apa-apa gitu. Bunga papan di depan rumah. Lah aku bingung, itu bunga papan kok bisa ada di TV? Tulisannya apa? Dia bilang gitu, Bi, happy birthday, semoga kita selalu bersama, segala macam. Gitu-gitu. Terus ada Askara gitu? Ada, nah aku telepon si Dea. Dea, coba tanya si Aska, keluarganya Aska ada yang kirimin bunga nggak? Enggak. Ngapain dia kirimin bunga, kan nggak kenal. Bener juga, ya kan? Nah udah bergulirnya waktu, dikirimin, diintailah rumah sama Ambon-Ambon gitu. Terus habis itu rumah dicoret, Dea diikuti. Dicoret gimana? Dicoret-coret pakai pilok, pagi-pagi, setengah 4 pagi. Rumah lu? Iya, terus salon juga dicoret-coret. Ada CCTV dong? Ada semua. Kenapa lu Terus laporin? males kalau kayak gitu males. Terus abis itu anakku lagi main sepeda, dipegang ini di stop depan rumah gitu. Nah syukur alhamdulillahnya, jadi si Dito Mahendra ini punya lawyer namanya Diki. Nah Diki itu yang mana? Diki itu waktu si Nindi Ayunda sama suster sama drivernya ke Komnas Perempuan. Yang penyekapan itu Diki ada di belakang tuh. Tiba-tiba dia telepon aku. Mbak boleh ngomong gak katanya? Siapa ini? Aku bilang gitu. Ini Diki lawyernya Dito. Terus aku bilang sama Kak Fitri, Kak, kok lawyernya Dito nelfon aku kenapa ya? Ngajakin ketemuan, udah ketemuin lah kita di restoran Jepang. Dia ceritain semua sampai aku rekam. Prosesnya semua sama, ternyata itu
kerjaannya Nindya Yunda. Yang kirim bunga pun. Semua. Buat apa? Jadi dia otaknya, yang eksekusi beda lagi. Enggak, untuk apa tujuannya? Gak tahu, kayaknya dia mau memperlihatkan bahwa dia punya power, si Dito ini punya power untuk melakukan hal-hal tersebut ke aku. Jadi yang ngirim bunga. Jadi gini, AA punya otak kayak, udah kirimin bunga, aku yang kiss pesan, Arafi yang kirim. Gitu. Itu Diki ya, itu berdasarkan keterangan Diki gitu. Oke. Percaya dengan keterangan itu? Percaya pastinya? karena dia pun ternyata dibohongin sama Dito Mahendra. Makanya aku bingung. Oke. Waduh, Dan ini bener-bener ini ya. sekali lagi ini, Iya. lu baru cerita di sini? Baru cerita di sini. Di Gue sini. bener-bener ngedengernya berita lu selalu, hidup lu selalu banyak polemik ya. Iya makanya nggak Lu tahu. pusing gak sih? Tapi lu pusing kan Ya menghadapinya? nggak juga sih, maksudku nah yang namanya orang masih dikasih nafas pasti selalu dikasih ujian sama Allah kan. Cuman yang aku nggak habis pikir, ini orang kenapa sama aku kok sejahat itu, ngerti nggak? Karena aku sama Tapi kan jadi lu menduganya, ini kan Kalau masih terduga ini kan? menduga Bukan- iya, bukan- tapi tidak. orang terdekat yang ngomong sendiri gitu. Jadi aku kayak berpikir ini perempuan kenapa ya gitu. Pernah ada masalah malu? Enggak, ketemu cuman sekali. Waktu itu kalau nggak salah aku launching salon beauty head to toe di BSD, dia kan temennya Kak Fitri dulu. Cuman cupika-cupiknya abis itu aku nggak pernah ngobrol, sekali itu aja. Tapi kenapa dia melakukan ini ke aku seolah-olah kayak kita tuh musuh gitu, ngerti? Tapi lu kalau pernah gak ketemu lagi sama dia atau gak pernah mau ketemu gitu? Maksudnya Nggak pernah clearin ketemu, masalah? aku malah justru sepanjang permasalahan ini pengen gitu ketemu sama dia di suatu tempat di mana gitu. Gak pernah kebetulan? Nggak pernah. Nomor telepon ada? Pernah ke WhatsApp, tapi Soalnya sama dia tuh- di blok. Niki mah cari-cari masalah gitu katanya. Enggak lah, ngapain cari masalah. Tapi kalau orang mau bermasalah sama aku ya aku. Tapi lu kenapa lu seberani itu gitu? Maksudnya kan orang itu ada yang beraninya kan beda. Ada yang beraninya diem-diem senyap. Iya, iya. Kalau lu kan beraninya Speak up. Ya udah gue speak up. Iya karena kenapa berani? Karena yang diomongin bener semua. Kecuali yang diomongin salah atau dikarang-karang atau menjurus ke fitnah baru nggak berani. Makanya orang-orang ini ada backup nih, ada backing kata gitu. Oh enggak sih. Makanya ujung-ujungnya kalau ada ke situ backing lagi. nggak mungkin jam 3 pagi disamperin. Nggak mungkin ada penyitaan sampai ke rumah, nggak ada anak juga didatengin ke rumah. Tapi pusing gak dengerin komentar orang tentang Nikita Mirzani? Oh enggak sih Cuma kalau. cuek aja? Cuek aja. Ya kita lihat nih, denger Komentar gimana masyarakat nih tentang Nikita Mirzani. Niki. Kenal gak sama ini Nikita Mirzani? Oh iya, kenal. Tahu? Tahu? Kenal? Saya kenal. Tahu banget. Tahu. Tahu. Kenal, saya kenal di TV aja. Kenal, tapi dia nggak kenal sama saya. Kalau misalnya terlintas diingatan kakak soal Nikita Mirzani, apa sih? Perempuan yang mandiri, Problem-problem aja sih. Suka berbagi. Kadang menurut aku agak overrated aja. berani berpendapat, Orangnya berani. Nyai. Seksi. vulgarnya dan cablaknya. Tukang bikin onar aja dia. Kalau misalnya ketemu Niki, mau bilang apa kira-kira? You did a great job. Sukses terus kali ya. Kurang-kurangin aja ikut campur urusan orang. Semoga Kak Niki bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Tetaplah menjadi Nikita Mirzani. I love you, Nyai. Be yourself ya. Jagalah jangan terlalu belak-belakan, takutnya ada yang tersinggung aja gitu. Segeralah tobat, jangan terlalu nyablak ya. 3 kata buat sosok Nikmir. Tangguh, cantik, luar biasa. Fearless, kind, sama beautiful sih. Seksi, cantik, perempuan mandiri. Berani, keren, sama ada prestasinya juga sih ya. Aku ngefans kakak. Semangat, semangat, semangat. Berani, seksi, gokil. Tapi ada gitu, kurang-kurangin ngurusin orang tuh dengerin. Tapi ini katanya sih dengar-dengar kalau dia berkontroversi, nanti sosial medianya engagementnya banyak, endorse-nya tambah naik, bener itu? Bener ya? Sengaja Banyak lu. ya. Kalau sekarang aku lagi setahun ini aku lagi nggak ngambil endorse. Kenapa? Karena aku udah ngeluarin produk. Biasanya kan endorse itu kan skincare, slim. Aku kan udah punya sendiri sekarang produknya. Iya. Oh gitu, jadi Karena nggak dikirim buat gue. Udah ada di mobil. Oh, Oke, deal. tapi bener kan, maksudnya kalau misal setiap kali lagi ada berita, tapi sosial media semakin kencang. Dulu iya dulu. Dulu. Tapi kalau sekarang karena sekarang udah banyak ya, kayak ada TikTok, Iya. gitu kan. Jadi aku sekarang lebih intunya ke TikTok sekarang. Tapi dia TikToknya besar loh, katanya per minggu aja bisa dapat 300 juta, bener gak sih? Emang Ini kita iya? lihat. Iya. nih, Iya. lihat nih. Aku pernah lihat Teteh di Sawer 6 Singa ya. 6 Singa, 6 Universe gitu kan. Jadi penghasilan gue di TikTok itu seminggu tuh bisa 300 juta. Kemarin 3 bulan berturut-turut segitu. 300 juta per minggu.
Iya. Per minggu. Karena nggak tahu aku setiap aku live tuh dikasih Lion, Berarti YouTuber. sebulan 1,2 miliar, 1,5 miliar, 1 M sebulan. Nggak sampai sih. Sebulan 350-an. Oh sebulan 3. Kalau nge-live-nya ngapain gitu. Gak ada, aku mah kalau nge-live ngomong aja. Ngoceh aja. Dia mah ngebacot aja. Dan orang pada suka. Gue tahu ya. Aku nggak suka goyang. Kalau kamu gak suka goyang? Nggak bisa goyang-goyang gitu. Aku. Gimana? Kenapa mata lu tiba-tiba siwer? Mata gue kelilipan. Tapi beneran dia kalau di TikTok gitu, gue tahu ya masalah ini ya, lo begitu kan dia Iya, kan iya. gitu. Jadi katanya tadi lu tuh dianggap suka ngurusin orang, bener gak? Iya bener, Ya. karena orang juga ngurusin aku. Bener. Tapi mungkin si Niki ini suka ngurusin urusan orang karena dia tuh belum ada pendamping, dia kesepian. Ntar kita korek-korek, beneran jomblo atau Iya, enggak? dia bahagia gak sih? Meskipun dia seperti Nyai yang kuat tapi hatinya nggak ada yang menemani. Nah, ntar kita korek-korek ya. Tetap di FYP for your pagi. Don't judge a book by its cover. Aduh, tapi Banyak orang yang kalau tuh kuat, strong, padahal lu juga perempuan, lu juga punya hati ya. Iya dong, punya. tapi Apa yang juga membuat bisa lu nangis juga loh. Itu yang membuat lu bisa Nangis. jatuh, terpuruk, hancur tuh apa? Anak lah pasti, udah nggak ada lagi yang lain. Iya. Karena anak aku tuh dari dulu sampai sekarang, dari susah sampai sekarang lumayan gitu, selalu yang nemenin daripada keluarga. Dan nggak banyak orang tahu kalau Niki tuh ke anak tuh ngomong banget. Jadi pas hari itu, pas gue datang ke rumah lu yang pas dijemput di Senen City, gue ketemu sama Lintang. Lintang tuh pucat banget, yang panik banget. Ya ini gimana ya gitu. Jadi Lintang juga sayang sama lu ya, banget. Sayang, karena Lintang kan waktu ditinggal mama papaku itu kan masih kecil banget ya, masih sekitar umurnya 10 tahunan lah gitu. Jadi dia tadinya ikut abang kan, terus habis pas aku lumayan lah finansialnya gitu, aku ambil, aku sekolahin, aku kuliahin. Jadi dia tahu bagaimana kakaknya bekerja, pulang jam berapa, berangkat jam berapa, capeknya gimana. Kadang-kadang dia suka lihat aku nangis di bawah gitu. Nangis. Iya. Sementara di akhir-akhir hidupnya almarhum itu kasus sudah mulai banyak dulu ya. Baru satu. Itu. Baru satu. Itu yang kasus yang gara-gara yang di Kemang, yang Army, yang sama Army. Gimana dong? Kalau dia mah tahu anaknya. Jadi dia nggak nyalahin anaknya gitu. Tapi bokap pasti bangga lah ngeliat lu sekarang Amin, begini ya. harus dong. Amin. Harus. Amin. Nah, ada momen beberapa waktu yang lalu tuh kan Niki berhijab. Terus gue nanya kan, gue datang terus, Ki kenapa tiba-tiba ini? Salah satunya lu mimpi bokap ya? Iya, jadi sebetulnya tuh kalau misalkan saat itu netizen itu tidak banyak menggurui gitu kan, mungkin sampai sekarang masih berhijab gitu. Cuman namanya orang berproses kan, pakai hijab kan itu mata kakinya kelihatan, dosa tahu katanya. Terus ada lagi yang bilang kalau pakai hijab jangan ngambil lagi dong program yang pagi-pagi pasti happy, itu kan ngomongin orang sama aja bohong. Jadi kayak ini maunya gimana sih gitu kan. Terus waktu itu ditambah lagi perceraian sama Dipo kan. Setiap hari padahal udah sholat, udah pakai hijab, tapi setiap hari kebayangnya tuh apa yang dia lakukan saat aku ngegepin dia. Gitu, jadi itu terus ini kenapa gitu. Ini pas proses bukanya pun ngubungin gue lagi gitu. Iya. Jadi selama ini tuh ya dari mamaku meninggal sampai detik ini, dan papaku meninggal sampai detik ini, aku baru sekali diliatin dalam mimpi papaku, mamaku juga baru sekali. Oh iya? Di momen itu? Iya, di momen itu aja. Sampai sekarang nggak pernah. Padahal aku tuh selalu kayak tidurnya tuh pengen malam atau lagi pengen sendirian di bawah tidur aja gitu, pengennya didatengin gitu, tapi Yang mimpi sekali-kalinya itu gimana ceritanya? ya mungkin karena lagi down banget kali ya. Iya, cuma dipegang tangannya, diusap jidatnya gitu doang. Itu aja udah ini banget ya? Di handphone ada nggak foto mama papa? Mas? Foto mama papaku doang di handphone, nggak ada yang lain. Ini Oh mamaku. iya ini maaf ya, aku kasih lihat ya. Oh iya paling depan langsung mama. Tuh, ya ini gimana sih pesan barunya bisa dihilangin gak sih? Ini papaku di belakang. Oh ini papa. Nggak pernah ganti. Papa sama Niki di Oh, depan, sempet kalau di itu, depan sempet ibadah mama. itu juga. Iya, umroh udah. Jadi selalu Uang pertama aku saat dapat duit aku anterin aku ajak papaku umroh pertama kali. pertama kali langsung kasih umroh ke papa. 1 tahun kemudian meninggal. Ada yang belum terwujud nggak? Kan kita tuh kadang-kadang ada mimpi pengen ngajak orang tua kita kemana atau ngapain. Oh papaku mau haji waktu itu, tapi sekarang udah haji.
Udah dihajiin. Udah dihajikan. Jadi lu tuh baik. Baik sih. Niki tuh baik, hatinya tuh Cuma memang lembut. kadang kalau orang menilai tuh Niki tuh gue tahu dia tuh sebenarnya baik dan ceplos-ceplos tapi kadang memang terlalu berani. Kan enggak Tapi sekarang udah enggak loh, udah direm-rem. Kita yang nahan napas kalau dia lagi beraksi itu. Iya udah direm. Enggak, gue kalau ngeliat IG story-nya dia gue suka tahan napas. Ya itu bener kan panjang kan? Iya. Aduh, apalagi. Sekarang udah enggak. Apa yang membuat Apa yang membuat lu yang rem? Karena udah nggak ada berita yang patut untuk Ada aku. yang belum. Iya. Tapi kalau nanti ada lagi? Ya lagi. Ya gimana sih? Lu lakuin buat apa sih, Gi? Bukan karena Puas gitu atau bukan puas gini loh. Aku tuh nggak mau bikin semua masyarakat Indonesia yang menggunakan sosial media menjadi bodoh sama apa yang mereka lihat. Sepeduli itu lu sama orang-orang? Iya. Sepeduli itu, walaupun mereka nggak peduli gitu. Karena kasihan gitu, apalagi kan yang make sosial media ini udah bukan orang dewasa lagi, anak-anak kecil segala macam. Kok dikasihnya yang bohong-bohong, yang fitnah-fitnah gitu. Walaupun ada resiko keselamatan ya, lu. nggak apa-apa, namanya juga hidup, ada resiko lah. Tapi lu capek gak sih kadang berjuang sendiri, ya gak ada suami. Kan ada teman. Iya, teman yang dokter itu. Yang mana sih? Dia banyak dokter, Banyak, suster, ya. semua perawat. Iya. juga ya. Tapi ngerasa capek nggak? Enggak lah. sendirian? Benar. Nggak trauma. Maksudnya ada rasa trauma menikah lagi atau memang belum Kalau dapat yang pasti? trauma, aku nggak mau nikah lagi. Menikah. Nggak mau. Tapi untuk kehidupan Bener ini. nggak mau? Nggak mau. Karena apa sih trauma apa sih? Bukan trauma. Kan 3 tuh. Capek aja Dengan pernikahan. dengan pernikahan. Tapi kalau ada yang benar-benar bisa nerima, wow ya udah deh gue mau bener serius, masa nggak dibuka pintunya? Iya nggak tahu, tapi kalau nanya sekarang kan 36 sampai 40, 45 ke depan kayaknya nggak mau nikah. Oh. Mau ngurus anak dulu aja Kak. Sekarang ngomongnya. Sekarang Kan lu ngomongnya. gampang berubah juga. Tapi waktu itu juga aku bilang 5 tahun lagi, bener kan 5 tahun lagi. Tapi duit juga udah ada, dia bisa hidup sendiri sih. Iya, aku kalau perempuan zaman sekarang nikah pasti nyarinya cowok yang kaya kan. Aku kalau nikah nggak mau cari cowok yang kaya. Carinya. Yang sayang, yang bisa terima aku apa Selama ini nggak ada yang sayang. Lu yang biayain nggak apa-apa? Jangan juga, kemarin-kemarin kan udah. Tapi maksudnya jangan yang miskin-miskin banget kayak yang sebelumnya gitu. Astaga. Capek dong, aku kan cari duit sendiri. Masa aku bagi ke dia, harusnya dia bagi ke aku Nah, dong. capek secapek apa yuk kita lihat nih tayangannya. Aku capek cari duit dong. Capek, dan capek. Oh, Tapi dia bilang, aku nggak pernah memulai satu masalah. Tapi kenapa lu terucap capek terus? Secapek apa? capek lah. Aku kan juga, aku kan sendiri. Kadang kalau pulang ke rumah, pengen deh cerita sama orang gitu. Tapi nggak bisa. Lu jadi orang yang kuat, harus lagi kuat ya. Tapi nggak bisa, jadi ya udah aku pendam aja sendiri. Padahal lu pengennya berkeluh kesah. Ya, Nggak ada orang yang bisa. ada sih Kak Fitri, tapi kan dia punya keluarga. Nggak bisa setiap saat. Lu juga punya. Ya, nggak bisa aku telepon malam gitu. Kayak tiba-tiba kepikiran apa, pengen telepon gitu. Jadi yang ada di pikiran lu tuh membahagiakan anak-anak sama adik lu. Udah, cukup itu. Hidup aku tuh semua demi dia deh sekarang. Aku tuh sampai berapa bulan yang lalu tuh aku udah bikin surat wasiat. Hah? Karena nggak mau nanti kalau aku mati gitu, anak aku susah, berebutan harta, apa gitu. Wasiat untuk anak-anak Iya. dan juga adik. Terus isi wasiatnya apa? Ya kayak misalkan aku punya aset ini buat Aska, aset ini buat Loli. Itu katanya dikasih ke Kak Fitri. Iya, Surat wasiat itu. Kak Kenapa? Fitri pegang. Kenapa lu bisa sepercaya itu sama Kak Fitri? Padahal kan dia bukan saudara kan? Iya, betul. Bukan saudara Kenal kan? juga belum lama banget kan? 5-6 tahun. Iya. Karena dari sekian banyak orang yang aku kenal, cuman dia yang jujur. Sepanjang hidup lo. Sepanjang hidup lo. Iya, Cuma dia yang jujur. cuman dia yang jujur. Jadi selama ini tuh lu kayak fake atau ada yang memanfaatkan lu. Iya pasti. Itu juga salah satu yang bikin lu capek. Capek. Tapi hebat tuh, kamu bisa sepercaya itu sama Kak Fitri. Iya, soalnya dia tuh ngajarin aku bisnis. Itu jadi membuat salah satu lu tambah kaya itu Iya. Kak Fitri juga. Jadi waktu aku lagi terpuruk, cerai sama. Pantesan tadi nanya kan tadi
jalan ke sini, telepon kan, aku tuh teleponan terus sama Kak Fitri tiap hari. Aku bilang, Hai Kak Fitri, apa kabar? kabar? Kenapa ini matanya berbesmili semua ya? Arafi apa kabar? Iya. padahal dia suaranya kayak bangun tidur. Tadi Terus, "Ah, di telepon." mana? Iya tadi telepon. Aku di mana? Di sini Kak? Dia nanya, di mana Nik? Mau syuting kah Trans 7? Udah sampai mana? Bentar lagi sampai gitu. Jadi nyampe duluan tuh Kak Fitri. Ya dia nungguin dulu asal ditodor dan nungguin dia nungguin. Tapi Kak Fitri sepercaya itu Niki sama Kak Fitri. Apa juga yang membuat Kak Fitri itu bisa sayang tulus sama Niki? Padahal kan nggak semua orang kalau nggak kenal dia banget kan orang pasti mikirnya, ah lu ngapain sih lu teman sama si Nikita Mirzani? Iya. Kan dia begini. Nambah masalah gitu kesan. Tapi kenapa yang buat Kak Fitri tetap bisa ada terus setiap ada masa Kak Fitri jadi orang yang paling depan. Pasang badan. Buat Niki. Sesayang apa Kak Fitri sama Niki? Sebetulnya Arafi yang ngomong seperti Arafi tadi itu banyak. Hampir semua teman aku seperti itu ya. Semua? Hampir semua. Tapi aku itu orangnya nggak mau memvonis orang tanpa aku tahu yang sebenarnya yang mana. Kita harus melihat itu selalu dari dua sisi. Karena aku nggak mau ikut-ikutan jadi dosa kan. Ya, betul. Menuduh orang, menjudge orang tanpa aku juga tahu sebetulnya yang benar mana. Tentu aku juga deket sama Niki nggak gampang ya. Aku juga tes dia, terus perhatikan dia sampai aku memutuskan ke hidup aku itu, oh ya ini anak kasihan gitu. Ya. Tapi Kak Fitri tadi bilang kasihan. Apa sih yang membuat Kasihan apanya? Kasihan itu kan apalagi sekarang zaman sosial media ya. Ya. Orang-orang itu kebanyakan suka ikut-ikutan. Misalnya Pendapat contohnya, semua, iya misalnya ada orang nih nggak suka sama dia, oh semua orang yang nggak tahu ceritanya seolah-olah dia juga paling nggak suka, gitu. Padahal kalau ketemu baik-baik aja, gitu. Banyak itu yang seperti itu. Jadi aku tuh kepengen membuka pikiran netizen lah terutama karena sekarang zaman sosial media, jangan ikut-ikutan kalau nggak tahu. Oke, nah dengan dekatnya Kak Fitri dengan Niki, apakah berpengaruh dengan pertemanan Kak Fitri juga? Apakah berkurang teman-teman yang? Oh iya. Iya. Banyak. Sampai aku tuh tahu diri ya, Rafia tuh tahu diri gitu. Sampai misalnya ada teman aku yang bener-bener nggak suka misalnya sama Niki. Misalnya aku selalu ngomong sama dia, kamu boleh menjauhi aku. Dan aku juga nggak mau melibatkan kalian dalam kehidupan aku dengan Niki. Belum tentu mental orang sekuat aku misalnya. Iya. Terus? Jadi kalau misalnya aku suruh milih yang temen ini atau yang ini, aku pasti stay with Niki. Jadi Kak Fitri kan deket banget sama Niki. Berarti ada rahasia-rahasia yang belum terungkap. Kita tanya korek Kak lagi Fitri. buat ya, mumpung ada narasumber. Jangan rata BFYP for your pagi. Masih BFYP Korean Pagi. Ada Kak Fitri, ada Kak Niki. Tapi Niki, lu termasuk orang yang susah nyari sahabat ya? Nggak gampang kan deket sama lu dan lu deket sama orang? Sebenarnya aku yang susah deket sama orang. Orang pasti mau deket sama aku. Tapi serem. Iya. Tapi Salah nggak bener. dikit selesai. Apa yang bisa membuat lu deket dan percaya sama orang itu? Misalnya contoh sama Kak Fitri, apa yang akhirnya membuat hati lu? Oke deh. Kak Fitri tulus dia kalau sayangin aku. Karena aku beda dari teman-temannya yang lain. Kalau teman-temannya Kak Fitri yang lain keluar negeri, Kak Fitri belanja, yang lain ikut belanja dia yang bayarin. Iya Kak. Enggak. Ini kita jalan-jalan Kak yuk. Aku. Nah kalau udah gini, Dan aku selesai. gak pernah minta apa-apa. Kita keluar negeri bareng dong. Enggak, tapi Salah nih Salah. enggak, kita keluar negeri bareng seru sama kita jalan-jalan, kita party. Party, ujung partinya itu loh. Kalau temannya Kak Fitri tuh kan nggak punya sofa aja minta dia beliin. Gak usah sebutin nama ya, gue udah tahu namanya itu siapa. Nggak punya enggak. Mau lihat TV aja beliin. Kalau aku enggak. Kalau aku emang pure. Tapi ini nih banyak orang belum tahu awal masa kenalnya tuh gimana. Ah iya, awalnya. Awal kenalnya waktu dia hijab itu teman aku kan biasa kalau aku tuh berteman sama siapapun kepengennya ngebahasnya masalah bisnis ya. Selalu bertanya pada saat itu memang teman aku ada yang pengen bikin clothing line hijab. Oke. Dia lagi booming tuh pakai hijab. Booming pakai.
saat itu. Oh jadi kenalannya di situ. Akhirnya ketemu. Pernah berantem nggak? Ada teman aku mau jadiin dia BA, Saat tapi itu. nggak jadi karena ada ramalan katanya cuma 3 bulan. Ternyata berapa? 6 bulan. 6 bulan, ya benar. Ternyata cuma Gara-gara divorce kan, akhirnya divorce puyeng lepas. Itu kan itu mah makanya aku kalau ada yang pakai hijab nggak hijab, itu mah kan kembali lagi. Kembali Kita lagi, nggak bisa komen benar. lagi. kalau semakin banyak tuntutan Kita akhirnya introspeksi mental. diri kita sendiri dulu, baru kita boleh introspeksi orang lain, bener nggak? Nah akhirnya Nggak usah jadi pusing. brand ambassadornya nggak jadi, pertemanannya berlanjut. Berlanjut. Tapi pernah berantem heboh nggak? Kalau dia nggak pernah ngelawan, Nak. Oh gitu. Kalau Niki nggak ngelawan. Iya. Niki lu nggak ngelawan ke nggak pernah. Oh aku dikatain apa juga nggak aku. sama Kak Fitri. Iya, karena aku tuh kalau marah pasti ada alasannya. Aku memang dia udah keterlaluan. Ya terakhir benar kejadian di Bali memang aku kesal banget karena aku pengen tidur. Aku pengen tidur pada berisik gitu. Segitu doang. Ada berisik ya, sampai aku tuh mau tidur, aduh nggak bisa mau tidur, ketawa-ketawa kencang, aku keluar, oh belum pada Lagi tidur. sambil minum. Lagi sambil, oh ini penyebabnya gitu. Ini penyebabnya, aku ambil itu, aku banting di depan dia, tidur nggak gitu. Langsung tidur. Tidur. Tapi bagus. Apakah itu karena lu rindu sosok ibu yang di usia lu dini remaja sudah nggak ada, terus sekarang menemukan di sosok Kak Fitri? Iya, Kak Fitri tuh kayak ibu, kakak perempuan yang aku mau selama ini, kan nggak punya kakak Karena lu perempuan perempuan. satu-satunya. Iya, kayak tanteku juga, jadi semua, include semua. Jadi sebetulnya Niki itu bukan orang yang nggak mau diatur. Tapi kan tadi Niki pernah bilang selain seperti kakak, tapi untuk bisnis juga banyak Kak Fitri ngajarin Niki. Ya itu itu yang paling utama sih ya, Bisnisnya. karena dia kan anaknya banyak, sendirian, ngegedein sendirian. Jadi aku mau Niki, mohon maaf nih ya, kan nggak ada yang abadi di dunia entertain. Aku tuh maunya nanti di saat Niki sudah capek, dia udah punya bisnis yang nggak istilahnya di remote lah gitu, nggak usah lagi sampai kerja harus begadang, harus menghabiskan waktu di pekerjaan gitu. Kayak nyindir gue itu sih. Ya, tapi itu juga bagus. Tapi memang itu Ada salahnya. tapi itu benar, itu nasihatnya Kak Fitri maksudnya kan kalau ada bisnis itu yang kerja Di itu mana bisa programnya? sistemnya kan. Bisa Maksudnya Kak Fitri biar nanti kalau udah Iya. semakin berumur tuh yang kerja itu biar sistemnya bukan Iya, begini. Jadi nggak kayak lu, kalau lu kan jadi ketemu keluarga aja sedikit waktu Kalau lu ke keluarga, nggak pulang. tapi ngomongin soal bisnis nih, kalau orang-orang bilang katanya, ih Niki nggak ada di TV, nggak ada penghasilan. Hei jangan salah, yuk kita lihat penghasilan Nih penghasilannya Nikita Mirzani. Ah nih. Pakai ini. Nah, aku baca ya. Nah Nih, tuh, jualan skincare di TikTok 300 juta per minggu. YouTube Crazy Nick Mir 800 juta per bulan atau 9,8 miliar per tahun. Tarif endorse 50 juta per posting feeds atau brand. 5 juta story brand dalam sehari bisa sampai 10 kali posting. Brand ambassador klinik kecantikan 3 miliar setahun. Bisnis skincare Salah. Foundation Ah, 6 BA, juta per BA tahun. salah, bukan 3. Berapa? 4M 1 tahun. 4M 1 tahun. Oh lebih tinggi iya. Bisnis skincare fashion 6 miliar per tahun. Nah, tapi itu benar kali. Brand ambassador 3M, itu udah potongan se-M gue. Lu 4M gue potong se-M. Oh lu agensi. Niki, itu kok orang berani bayar mahal lu padahal kan lu troublemaker istilahnya ya? Iya, tapi kan bisa. Tapi apa ya? Aku tuh honest review. Kalau aku bilang bagus, bagus. Feedbacknya Kalau aku bagus. bilang jelek, jelek. Itu orang Dan aku suka. pakai beneran. Jadi Nyai si gadis jujur tuh bener Iya. ya. Sayangnya udah gak gadis lagi ya. Gadis dong. Tapi penghasilannya lu miliaran loh. Iya, kalau hitung per tahun. Kalau di Tapi lu masih kalah sama Kak Fitri. kalau beda lah beda. Tapi sekarang Kak Fitri udah mulai bersaing sama aku. Masa sih? Gila, Ini sumpah. nggak mungkin, nggak mungkin. Masa sih Kak Fitri kekayaannya mau lu susul? Iya. Ih, emang anak tak tahu diri. Gak jujur ya. Lu sekarang penghasilan lu di bisnis sama lu syuting udah berapa persen perbandingannya bisnis sama lu Dikit, syuting? iya 2-3 tahun lagi lah bisa mencapai. Ini dari Target bisnis lu. lu bisa. Iya. Wah, bisa Kak Fitri gimana nih kok gini? Nggak apa-apa, berarti aku berhasil dong. Mau dong Kak Fitri. Lu kurang apa lagi? Tapi Belum lah, mau belajar gue sama Kak Fitri deh. Sekalian ceritain dong yang tadi itu, yang gadis lagi. Apa sih rahasianya? Gue pengen denger. Gue pengen denger nih. nanti sebentar lagi ya. Gue juga penasaran. Di operasi atau gimana sih? Irfan udah lihat. Gue pengen. Tetap di sini dia PMM Real Pagi.
iklan kita pas iklan ada rekamannya seru banget loh Oh, itu. ada dong masalah. Nggak bisa tahan ketawa nih. Tapi ini ada yang Nih kita lihat Berubah. adik-adik, ibu-ibu, Nih, bapak-bapak kita lihat ya tayangan berikut ini ya. lihat nih, ada yang berubah nih. Tuh. Before after. Niki jujur, Lu beda apa banget aja sih yang lu. lu rubah? Itu beda banget sih. Jujur Lik. ya, kalau di muka itu cuman hidung. Apa hidung lu diapain? Dioperasi. Di operasi hidung, bibir. Tadi lu tadi enggak. hidung lu nggak apa-apa kok sebetulnya. Ininya A. Oh tulangnya. Tulang ini yang ininya A nggak ada. Di mana dilakuinnya di mana? Di sini nih. Di rumah sakit mana? Di Korea udah, Jakarta udah. Ini hidung lu berapa kali dioperasi? Pegang dong. 2. Berapa nih yang ginian? Ini mau operasi lagi bulan depan. Berarti kemarin yang pas lu tinju itu kalau ketonjok bengkok dong? Enggak dong, ini mah digini juga nggak apa-apa tuh karena kan pakai tulang kuping, tulang rawan. Tulang kuping gimana? Yang belakangnya ini Dari nih, belakang. diambil dari Diambil. sini. Jadi di Iya. sini udah nggak ada tulang. Enggak, Oh iya benar. tulang rawannya udah Bibirnya nggak. Pantesan kuping lu diomongin apa aja lu nggak Iya. tulangnya lu nggak ada. Iya benar. Niki berapa sih operasi hidung? Enggak, aku nggak pernah bayar. Oh, endorse. Endorse. Atau dibayarin orang ya? Nggak pernah bayar, barter aja. Aku mah jujur. Ya nggak apa-apa, gue juga. Bibir lu juga beda bentuknya. Bibir itu di filler doang, bukan dioperasi. Di filler dibikin bentuk gini loh. Tapi rahang. Rahang enggak, rahang memang tetap tuh kecil. Olahraga lah ya. Iya, kalau rahang. Suka, Maaf nih. suka gitu. Ini kan baru bagian atas, kok bagian bawahnya nggak ada? Belum. Iya maksudnya dagu. Tenang, Ini dagu. tenang. Gua dagu. Masalah dagu. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Before after berikutnya. Tuh. Udah mulai ke bawah nih. Ih, pinggangnya beda banget tuh pinggang. Pinggang nih. Lah pinggang aku emang kecil nggak diapa-apain. Aku tuh suka olahraga tuh. Perut aja aku nggak. Tapi bukan masalah pinggang. Iya, itu pinggang. Kalau gitu banget lu. Tapi yang di atas pinggang kok berubah sih? Maksud gua Iya memang atas aku operasi juga. nanti payudara. Tambahin apa? Payudara aku operasi. Dioperasi. Karena kan aku anak 3 menyusui ASI eksklusif kan. Karena aku sayang sama bentuk badan aku jadi yang agak kendor aku naikin. Itu ini. Ini juga, ini kan kemarin kan ada bekas operasinya. anak ketiga jadi ini ngangkat kulitnya diambil, dirobek. Tapi kok masih kelihatan Ya karena jahitannya? baru kan. Oh, baru itu. Iya ini harus suntik keloid 3 kali lagi baru hilang. Aku gede keinginannya. Oh, ada lagi nggak? Udah ini Lagi doang. Ada Jadi yang di itu tuh cuma hidung, sama payudara. payudara. Udah. Bawah juga ada. Dalamnya itu dijahit. di sini. Dijahit. Jadi maaf nih, rapet lagi. Kayak perawan. Wow, Niki itu panjang umurnya, maksudnya kita doain supaya panjang umurnya, sehat selalu, murah rezeki, didoain. Nikita Mirzani bahagia dan Amin. punya masalah bisa beres semuanya ya. Amin. Masalah-masalah besar dikecilkan. Iya, Betul. Iya. mudah-mudahan yang dapat yang besar lagi untuk rezekinya di masa yang akan datang. Oke. Sampai ketemu lagi di FYP. Korea pagi.